Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan 5 soal per hari materi UTBK SBMPTN khusus soal-soal integral. Dan kita udah sampai ke bagian yang kelima. Jadi bagi kalian semua yang mungkin belum sempat nonton bagian pertama sampai keempatnya, silahkan klik link yang ada di description. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Koko supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko mengupload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. Di soal ini kita diberi dua buah informasi. Yang pertama adalah integral 0 sampai 2 dari AX min B adalah 4 dan integral 1 sampai 3 dari X kuadrat plus 2B itu adalah 10. Pertanyaannya sederhana, maka nilai 3A plus 6B itu berapa? Karena kita punya dua informasi dan kita punya dua variabel yang tidak diketahui, yaitu A dan B, maka dari dua informasi ini seharusnya kita bisa mencari nilai A dan B-nya berapa. Setelah kita dapat A dan B, tinggal disubstitusikan ke pertanyaannya. Koko akan mulai dengan informasi yang kedua, karena informasi kedua ini hanya terdiri dari satu variabel. Jadi kemungkinan besar kita akan dapat nilai B-nya dari informasi kedua ini. Kita integralin seperti biasa. Koko langsung integralin ya. Integral X kuadrat pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1. Integral 2B. 2B itu konstanta. Integralnya 2BX. Kita tinggal substitusikan batasnya. Batas atasnya 3. Batas bawahnya 1, hasilnya harus sama dengan 10. Substitusikan 3. 3 pangkat 3, 27. 27 bagi 3 yaitu 9. Ditambah substitusikan 3, 2B kali 3 yaitu 6B. Dikurang kita substitusikan angka 1. Jadinya 1 per 3. Tambah substitusikan 1, 2B. Sama dengan 10. Tinggal dihitung aja 9 dikurang 1 per 3. 9 itu 27 per 3. 27 dikurang 1 berarti 26 per 3. Kemudian 6B dikurang 2B yaitu tambah 4B. Sama dengan 10. Maka 4B-nya kita dapat 10 dikurang 26 per 3. 10 itu 30 per 3. 30 kurang 26 yaitu 4 per 3. Dengan demikian, sesuai prediksi kita tadi, B-nya pasti langsung ketahuan. B-nya 1 per 3. Setelah dapat B, Koko akan substitusikan nilai B ke persamaan pertama untuk mencari nilai A-nya. Jadi Koko akan integralkan ini. Integral AX adalah pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1. Integral dari min B ini konstanta, yaitu min sepertiga. Min sepertiga kalau diintegralin terhadap X, kita akan dapat min sepertiga X. Batasnya 0 sampai 2, hasilnya adalah 4. Substitusikan batas atas. 2 kuadrat 4. 4 bagi 2 yaitu 2. Kita akan dapat 2A minus sepertiga kali 2. Kita dapat 2 per 3. Dikurang batas bawah. Batas bawahnya 0 nih. Kalau 0 dimasukin ke sini pasti 0. 0 masukin ke sana juga udah pasti 0. Jadi kita akan dapat 0 min 0. Sama dengan 4. Dengan demikian Koko akan dapat 2A sama dengan 4 tambah 2 per 3. 4 itu adalah 12 per 3. 12 per 3 tambah 2 per 3. Kita dapat 14 per 3. Begitu dapat 2A sama dengan 14 per 3, maka A-nya adalah 7 per 3. Selesai. Begitu kita dapat A dapat B, kita bisa cari 3A tambah 6B. 3 kali 7 per 3 tambah 6 kali 1 per 3. Ya, kalian bisa hitung sendiri. Hasil yang benar itu adalah 9. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang pertama itu adalah yang E. Kita lanjutin ke soal yang kedua. Diketahui fx merupakan fungsi genap
Ini info penting yang kalian harus tahu. Jadi fx itu adalah fungsi genap. Jika integral dari min 4 sampai 4 dari fx adalah 16, integral 3 sampai 4 dari f 2x min 2 adalah 11, dan integral min 5 sampai 1 dari 1 min x atau f1 min x adalah 6, berapakah integral 0 sampai 2 fx dx? Ada beberapa hal yang kita harus tahu agar bisa menyelesaikan soal nomor 22 atau soal kedua ini. Yang pertama adalah apa sifat integral untuk fungsi genap. Fungsi genap itu adalah sebuah fungsi yang simetri terhadap sumbu y. Sebuah fungsi yang simetri terhadap sumbu y. Artinya kalau kita punya suatu fungsi genap, integral dari min a sampai 0 dari fx dx ini akan sama dengan integral dari 0 sampai a fx dx. Min a sampai 0 ini adalah daerah di sebelah kiri sumbu y. Kemudian a sampai 0 adalah simetrinya atau daerah di sebelah kanan sumbu y. Nah, karena dia fungsi genap, maka nilai integralnya pasti akan sama. Karena integral itu basically luas daerah di bawah kurva. Ketika kita punya kurva yang simetri, contohnya fungsi kuadrat kayak gini, maka luasnya dari min a sampai 0 akan sama dengan 0 sampai a. Inilah syarat penting atau sifat penting dari fungsi genap. Kemudian sifat kedua yang kalian harus tahu adalah integral. Ini sifat pertama, ini yang kedua. Integral dari, misalnya ya, a sampai b fx dx tambah integral dari b sampai c fx dx itu akan sama dengan integral a sampai c fx dx. Perhatikan dia punya batas fx dx. Jadi ketika kita punya batas a sampai b, kita tambahin lagi dengan b sampai c, maka secara nggak langsung integral itu boleh ditulis dari a sampai c fx dx. Nah, dua sifat inilah yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama, Koko akan gunakan informasi di mana fx itu adalah fungsi genap. Ketika fx-nya fungsi genap, bentuk ini, Koko tulis dulu ya. Integral min 4 sampai 4 fx dx sama dengan 16. Min 4 sampai 4 Koko boleh ganti menjadi integral min 4 sampai 0 pakai sifat yang kedua ditambah integral 0 sampai 4. Nah, ini hasilnya 16. Baik bentuk ini maupun bentuk itu nilainya pasti sama karena dia fungsi genap. Jadi Koko misalin aja, Koko anggap aja ya, bentuk ini semua kita anggap aja sebagai A misalnya, ini juga A. Dengan kata lain 2A sama dengan 16. Berarti A-nya adalah 8. Jadi masing-masing bentuk ini hasil integralnya adalah 8. Kemudian kita akan pecahin dua info lainnya dari soal. Setelah itu kita baru coba masuk ke pertanyaan. Info yang pertama, dia bilang f2x min 2 itu adalah 11. Koko tulis di sini aja. Kita coba pakai warna lain supaya kelihatan ya. 3 sampai 4 f2x min 2 itu adalah 11. Kita punya soal itu adalah fx, nggak boleh 2x min 2 seperti ini. Koko maunya fx aja, satu variabel. Artinya 2x min 2-nya boleh kita substitusikan. Jadi Koko akan tulis misal U sama dengan 2x min 2. Seperti biasa kalau kita pakai substitusi kita turunkan. Maka du dx itu adalah 2. Berarti dx itu adalah du per 2. Jangan lupa substitusikan batasnya.
saat X-nya 3, X-nya 3, U-nya kita akan dapat 2 kali 3, 6, 6 kurang 2, 4. Saat X-nya 4, kita akan dapat U-nya 2 kali 4, 8, 8 kurang 2, 6. Sekarang kita akan lihat soal kita berubah menjadi apa. Koko tulis di sini. Integral, batas bawahnya bukan lagi 3 tapi 4. Batas atasnya 6 dari FU DU itu ada dx-nya DU per 2 ya. FU DU per 2 itu adalah 11. Dengan kata lain, kalau Koko kaliin 2 kedua ruasnya, jadi ini kaliin 2, ini kaliin 2, nanti 2-nya kan bisa dicoret. Kita akan dapat integral 4 sampai 6 FU DU itu adalah 22. Ini info penting yang kita perlukan. Koko udah nggak punya space lagi, jadi Koko akan hapus sebagian di sini ya. Jadi pastiin kalian ikutin dengan baik pembahasannya, karena ini agak panjang. Jadi info yang Koko punya, yang pertama tadi itu adalah ini. Integral min 4 sampai 0 fx dx itu adalah 8. Yang kedua kita punya bentuk ini. Integral 0 sampai 4 fx dx itu juga 8. 0 sampai 4 fx dx itu adalah 8. Yang ketiga kita punya info ini. 4 sampai 6 fu du adalah 22. Integral 4 sampai 6 FU DU itu adalah 22. Kita udah punya 3 info penting. Sekarang Koko akan cari satu info lagi dari informasi yang satu ini. Setelah itu kita baru jawab pertanyaannya. Ini Koko hapus lagi. Ingat-ingat ya sifat integral yang tadi di awal Koko udah tulis, karena itu masih akan kita gunakan sampai akhir. Koko akan cari integral min 5 sampai min 1 f 1 min x dx adalah 6. Kalau kita ubah jadi satu variabel aja, 1 min x-nya bisa berubah jadi apa? Kita pakai substitusi lagi. Misalkan u sama dengan 1 min x, kemudian kita turunin. Du dx adalah turunan 1, 0, turunan min x adalah min 1. Dengan demikian, kita akan dapat dx sama dengan minus du. Jangan lupa substitusikan batasnya. X-nya min 5. Kalau X-nya min 5, kita akan dapat U-nya 1 min 5, yaitu 6. Kemudian saat X-nya min 1, U-nya adalah 1 min 1, yaitu 2. Dengan demikian, bentuk integralnya sudah bisa diubah menjadi integral batas bawah 6, batas atas 2, FU DU kali min, jangan lupa, karena dx-nya adalah min du, itu adalah 6. Dengan demikian, Koko bisa bilang, integral, kalau kita mau hilangin minus, batasnya dibalik aja. Jadi minus ini hilang, batasnya kita balik posisinya. 6 sampai 2 FU DU itu adalah 6. Inilah informasi ketiga atau keempat ya, yang kita dapat dari soal ini. 2 sampai 6 FU DU sama dengan 6. Nah, dari 4 info ini, Koko akan mencari nilai dari integral 0 sampai 2 fx dx. Jadi ini kita hapus lagi. Nah, kita masuk ke soalnya. Soalnya tanya, berapakah integral 0 sampai 2 fx dx? Nah, kita akan bagi-bagi batasnya. Jadi kalau kalian lihat, Koko pengen cari 0 sampai 2. Kita pengen cari 0 sampai 2. Sedangkan info-info yang kita punya adalah ini semua. Kita punya bentuk ini semua, ada banyak.
Dengan demikian, untuk cari 0 sampai 2, Koko boleh tulis integral 0 sampai 6 fx dx itu adalah integral 0 sampai 2 fx dx ditambah 2 sampai 6 fx dx. Nah, integral 0 sampai 6 itu apa? 0 sampai 6 Koko boleh ganti juga menjadi 0 sampai 4 ditambah 4 sampai 6 fx dx sama dengan 0 sampai 2 fx dx tambah 2 sampai 6 fx dx. Jadi kita pecah-pecahin dari info yang kita udah tahu aja. Yang pasti yang kita ingin cari adalah 0 sampai 2 fx dx. Nah, 0 sampai 4 fx dx kita udah tahu hasilnya 8. 4 sampai 6 kita sudah tahu hasilnya 22. Jangan bingung ya, jangan bingung kok ini kan U tapi di sana X. Baik dia U maupun X hasilnya akan sama aja. Karena ini udah single variabel, variabelnya udah satu. Jadi U di sini kita boleh ganti pakai apapun. Boleh ganti pakai X, boleh ganti pakai Y, boleh ganti pakai apapun. Hasilnya pasti tetap sama. Sama dengan integral 0 sampai 2 fx dx kita mau cari 2 sampai 6 itu adalah 6. Dengan demikian integral 0 sampai 2 fx dx kita akan dapat 30 dikurang 6. Hasilnya adalah 24. Pilihan yang tepat ada di opsi yang C. Koko lanjutin lagi ke soal yang ketiga. Di soal nomor 3 dia bilang fungsi f memenuhi fx sama dengan, oh ini ada salah soal ya. Ini bukan min fx tapi f min x. Ini maksud Koko adalah fungsi genap. Jadi harusnya f min x. Jadi Koko ulang, di sini dia bilang fungsi fx memenuhi fx sama dengan f min x. Info ini menyatakan bahwa fungsinya adalah fungsi genap. Sama seperti soal sebelumnya. Jadi kadang-kadang soal akan bilang dia fungsi genap, kadang-kadang dia akan kasih hubungan seperti ini. Jadi ingat-ingat ketika dia kasih hubungan seperti ini, maka bentuk fungsinya adalah fungsi genap. Kemudian dia bilang jika nilai dari min 3 sampai 3 fx dx adalah 6, 2 sampai 3 fx dx adalah 1, maka berapakah nilai dari integral 0 sampai 2 fx dx? Sama seperti sebelumnya, karena dia fungsi genap, dan kita juga bisa gunakan sifat integral yang udah Koko tulis di soal nomor 22. Bentuk integral min 3 sampai 3 fx dx sama dengan 6, ini kita bisa pecah menjadi min 3 sampai 0 fx dx ditambah 0 sampai 3 fx dx sama dengan 6. Karena dia fungsi genap, Koko bisa misalkan ini A, sama seperti sebelumnya, ini juga A. Dengan demikian, kita punya A itu adalah 3. A itu adalah integral min 3 sampai 0 fx dx. Sama juga dengan 0 sampai 3 fx dx hasilnya adalah 3. Kemudian kita juga punya info integral dari 2 sampai 3 itu adalah 1. Pertanyaannya integral 0 sampai 2 seperti apa? Perhatikan batasnya ya, sama seperti soal sebelumnya. Kita mau cari 0 sampai 2. Kita punya 2 sampai 3, kita punya 0 sampai 3. Berarti Koko akan jalanin dari sini aja. Integral 0 sampai 3 itu adalah 3, dan integral 0 sampai 3 boleh dipecah menjadi 0 sampai 2 ditambah 2 sampai 3 fx dx hasilnya 3. Nah, integral 2 sampai 3-nya itu adalah 1. Dengan demikian, integral 0 sampai 2-nya kita sudah dapat hasilnya. Tambah 1 sama dengan 3, maka integral 0 sampai 2 fx dx itu adalah 2. Jadi jawaban yang tepat itu di opsi yang B.
Koko lanjutin ke soal nomor 24 dan nanti Koko akan tutup di soal nomor 25 atau soal yang kelima. Di soal nomor 24 kita punya integral GT dt dari C sampai X itu adalah 3X pangkat 5 min 3. Jadi suatu fungsi G kalau kita integralkan, integral itu kita naikin, kita akan dapat 3X pangkat 5 min 3. Pertanyaannya berapakah GC per 2? Nah, karena integral dari G adalah bentuk ini, maka bentuk ini kalau kita turunkan, kita akan dapat G itu sendiri. Integral kalian bisa bayangkan sebagai dinaikin. Jadi fungsi G, kalian naikin dapat ini. Berarti kalau ini diturunkan, kalian akan dapat fungsi G lagi. Jadi kalau Koko misalkan 3X pangkat 5 min 3 sebagai fungsi G gede, 3X pangkat 5 min 3, maka turunannya G aksen X itu adalah GX, yaitu turunan 3X pangkat 5 min 3 ya. Kita akan dapat 15X pangkat 4. Turunan 3 kan 0. Itulah fungsi GX-nya. Nah, yang ditanya adalah GC per 2. C-nya kita belum tahu. Artinya kita belum bisa hitung juga, walaupun kita tahu fungsi G-nya apa. Karena nilai C-nya kita belum tahu. Untuk cari nilai C, kita akan balik lagi ke soal yang dia kasih. Koko boleh bilang integral C sampai X dari GT dt itu adalah 3X pangkat 5 min 3. GT adalah 15T pangkat 4. Hati-hati variabelnya ya, jangan bingung. Ini variabelnya X. Kalau dia mau variabel T, ya tinggal diganti dengan T aja. C sampai X 15T pangkat 4 dt sama dengan 3X pangkat 5 min 3. Kita integralin. Integralnya gimana? Seperti biasa ya. Pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1. Batasnya C sampai X. 3X pangkat 5 min 3. Langkah selanjutnya kita tinggal substitusikan batasnya. Ini coret dulu sebelumnya. 5 sama 15 kan jadinya 3. Substitusi batas atas kita akan dapat 3X pangkat 5 kurang substitusi batas bawah 3C pangkat 5 sama dengan 3X pangkat 5 minus 3. 3X pangkat 5 nya boleh dicoret. Kita akan dapat 3C pangkat 5 sama dengan 3. Berarti C pangkat 5 nya 1, berarti C nya 1. Koko rasa begitu kalian dapat C nya, GC per 2 pasti bisa dicari. Kita sudah tahu tadi GX nya adalah 15X pangkat 4. Berarti GC per 2 itu adalah G1 per 2. C nya kan 1. G1 per 2 itu adalah 15 kali 1 per 2 pangkat 4. 15 kali 1 per 2 pangkat 4 ya udah pasti 15 per 16. Jawaban kita opsi yang D. Koko lanjutin ke satu soal terakhir nomor 5. Dan di bawah sana ada soal nomor 6 atau 26 yang kalian bisa jadikan latihan. Dan Koko akan bahas di video selanjutnya. Untuk soal nomor 25, jika integral 2 sampai 3 fx dx adalah akar 2, berapakah nilai dari integral berikut ini? Kita ingin mencari integral 1 sampai 2 1 per x kuadrat f 1 plus 2 per x dx. Kita pernah kerjakan soal setipe ini di video pembahasan sebelumnya. Tepatnya Koko lupa nomor berapa. Bagi kalian yang masih ingat, Koko yakin pasti tahu caranya gimana. Info soal fx, kita punya pertanyaan f1 plus 2x. Artinya 1 plus 2x harus diubah dulu menjadi satu variabel atau variabel x aja. Caranya gimana? Pakai permisalan. Jadi bentuk di dalam kurungnya kita misalin. Misal U sama dengan 1 plus 2 per X
2 per X itu Koko boleh tulis 2X pangkat min 1. Kemudian kita turunin selalu. Kalau kita kerjain integral dengan menggunakan substitusi, selalu diturunkan substitusinya. Turunan 1, 0. 2X pangkat min 1 kalau diturunin, min 2X pangkat min 2. 2X pangkat min 2 itu adalah 2 per X kuadrat. Jadi Koko tulisnya begini aja. Seperti biasa, kita cari dx-nya apa? Dx-nya adalah min x kuadrat per 2 du. Sekarang kita sudah dapat pengganti dari 1 plus 2x, yaitu u. Dx-nya juga sudah tahu. 1 per x kuadrat kita diamin aja, karena nanti pasti akan lenyap bersama dengan x kuadrat yang ada di sini. Terakhir, jangan lupa ganti batasnya. Jadi saat x-nya 1, u-nya adalah 1 tambah 2 per 1, yaitu 3. Saat x-nya 2, u-nya adalah 1 ditambah 2 per 2, yaitu 2. Sekarang batasnya juga ikut terganti. Sekarang kita balik ke soal. Batas bawah 3, batas atas 2. Batas atas 3 ya. Batas bawah 3, batas atasnya 2. Fungsinya menjadi 1 per x kuadrat kali fu kali minus x kuadrat per 2 du. Seperti yang Koko bilang, x kuadratnya pasti akan lenyap. Koko boleh tulis min setengah, min 1 per 2, kita keluarin dari integral 3 sampai 2 fu du. Supaya minus ini hilang, batasnya kita balik. Kita akan dapat setengah integral 2 sampai 3 fu du. Nah, integral 2 sampai 3 fu du soal sudah sediakan, yaitu akar 2. Lagi-lagi jangan bingung ya, jangan ada yang tanya, kok soal kan kasih kita variabel x, sedangkan info yang kita dapat kan variabel u, sama aja ya? Jawabannya sama aja. Karena ini fu du, ini fx dx. U di sini kalian boleh ganti pakai variabel apapun. Jadi kalau mau diganti dengan x, kalau Koko tulis nih supaya jelas, ini akan sama aja dengan fx dx. Dengan kata lain, jawabannya adalah setengah kali akar 2 atau setengah akar 2. Jadi pilihan yang tepat itu yang B. Pembahasan Koko selesai sampai di sini. Seperti biasa, ini ada satu soal yang kalian bisa jadikan materi latihan, dan silakan lihat pembahasannya di video Koko yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat, semoga bisa dimengerti oleh kalian semua, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.